Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang diampu oleh Ustadzah Nurul Budi Murtini MSI. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fani, Maryam, Siva, dan Nadifa akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam video ini, kami akan membahas tentang 1. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Keempat, implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita mulai. Materi yang pertama yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara bermakna Pancasila dijadikan pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Alasan yang melandasi bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara adalah karena Pancasila sangat lekat dengan kehidupan bangsa Indonesia, sesuai dengan adat istiadat dan juga merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki beberapa makna lain, yaitu Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya suatu negara. Bila negara Indonesia diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka Pancasila bisa dibilang adalah pondasinya. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksana pemerintahan. Yang ketiga, Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Artinya, semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara RI berkewajiban untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikannya. Kemudian, Pancasila sebagai cita-cita hukum, yakni hal ini mengandung konsekuensi bahwa tatanan norma dan norma-norma hukum harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Materi yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikut beberapa fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengatur segala hukum di Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Materi yang ketiga adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus juga sebagai ideologi negara serta filosofis negara. Pancasila memiliki kedudukan yang penting bagi seluruh elemen bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah ruh atau spirit setiap sendi ketatanegaraan, di mana segala produk hukum harus berlandaskan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok.
Yang kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Kemudian yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, Pancasila merupakan sumber semangat abdi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksanaan pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Materi yang keempat, implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara secara etimologis, pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab adalah menyediakan saran untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Istilah implementasi sering disebut juga dengan pelaksanaan atau tindakan atau mekanisme dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Sebab dalam implementasi terdapat tindakan atau pelaksanaan mengenai hal. Adapun pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dirinci dalam berbagai bidang Poeksos Hankam sebagai implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembuatan kebijakan negara yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan politik di Indonesia, terutama pada masa reformasi ini, harus berdasarkan pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Sehingga kegiatan politik yang tidak berpihak pada rakyat dan yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata dapat dihilangkan. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Kebijakan negara yang dibuat dalam bidang ekonomi harus sesuai dengan nilai Pancasila, di mana lebih tertuju pada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Perkembangan sosial budaya pada masa reformasi sekarang ini sangatlah cepat. Namun, untuk mengimbangi pesatnya perkembangan tersebut, maka perlu dibentuk suatu perundang-undangan yang mengangkat nilai etika Pancasila bersifat humanistik. Maksudnya, nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan harus mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum. Untuk menjaga keamanan dan ditegakkannya keadilan, maka diperlukan suatu perundang-undangan negara yang baik. Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk mengatur ketertiban warga dan melindungi hak-hak warga negaranya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut seharusnya berdasar pada nilai Pancasila sebagai dasar negara yang pada hakikatnya mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.